Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video ini kita akan melanjutkan perintah-perintah gambar ya. Di video sebelumnya kita sudah sampai di perintah multiline ya. Dan sekarang kita akan masuk untuk mempelajari perintah polyline dan polygon. Nah, di polyline itu merupakan garis satu kesatuan yang dapat diatur ketebalannya pada awal maupun ujungnya. Jenis lain dari polyline adalah 3D polyline, di mana sifatnya sama dengan garis polyline, tetapi pengaturan ketebalannya dapat dilakukan terhadap tinggi objek. Kemudian untuk poligon itu sendiri adalah perintah untuk membuat segi banyak, di mana semua sisinya sama panjang. Adapun jumlah sisinya minimal 3, sedangkan maksimal adalah 124. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana pembuatan polyline dan poligon pada AutoCAD. Ya, jadi perintah yang kita masukkan yang pertama adalah polyline ya. Jadi kita tulis di command prompt polyline atau p-line. Kita klik kiri, kemudian klik di layar kerja. Kita boleh arahkan kemana saja. Kalau misalnya kita ingin kunci garisnya hanya ke vertikal dan horizontal, boleh kita aktifkan ortho atau F8 diketik. Nah, di sini sudah terkunci ya. Kita bisa misalnya buat garis dengan panjang 100. Kemudian garisnya masih berlanjut ya. Ke bawah misalnya 50 ya. 50. Nah, kemudian kita satukan atau kita lanjut dulu ya. Misalnya kita buat lagi 50. Kemudian ke atas 50. Oh, sorry. 25. Kemudian kita satukan di sini ya. Nah, kemudian ketik spasi untuk melepaskan perintah polyline. Sekarang kita sudah punya satu bentuk, dan kalau Ibu klik bentuk ini, ya, maka dia akan menjadi satu kesatuan objek, ya. Mulai dari titik awal sampai titik akhir kita buat objek tersebut, ya. Nah, bedanya dengan lain, ya. Kalau misalnya kita ketik lain, L spasi, kemudian Ibu contohkan bangun seperti di samping, jadi yang pertama 100, kemudian ke bawah 50, kemudian 50, naik 25, kemudian Ibu tutup kembali di ujungnya. Nah, kalau Ibu klik ini, kalau kita menggunakan perintah lain ya, dia terpisah antara satu garis dengan garis yang lainnya. Sedangkan kalau kita gunakan polyline, dia menjadi satu kesatuan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau pakai perintah selanjutnya, yaitu polygon. Nah, kita ketik pol ya di command prompt-nya, polygon. Nah, kemudian akan muncul di kotak command prompt-nya enter number of sides. Jadi kita masukkan berapa sisi yang kita inginkan. Misalnya kita ingin buat 8 sisi, kita ketik 8, kemudian spasi. Nah, di sini diminta specify center of polygon. Apakah kita mau memulai poligonnya dari tengah atau sisinya? Contohnya misalnya kita dari tengah ya, center. Nah, jadi ini kalau center sudah berfungsi ya. Jadi kita klik misalnya, kita klik, kemudian di sini diminta apakah kita mau inscribe in circle atau circumscribe about circle ya. Jadi misalnya kita mau pilih yang I. Nah, jadi segi delapannya mulai dari titik pusat benda menuju ke sudut luar ya.
Nah, kita bisa masukkan di sini dikatakan specify radius of circle. Jadi kita bisa masukkan radius satu jari-jarinya ya. Misalnya jari-jarinya kita ambil 30. Kemudian kita tekan spasi. Nah, akan terbentuk segi 8 dengan jari-jari 30 dari pusat ke sudut benda ini ya. Contoh kita buat lagi dengan perintah yang berbeda. Jadi poligon, kemudian tetap 8 sisinya ya. Kemudian kita pilih misalnya edge ya. Nah, nah, jadi kalau edge itu kita menentukan ukuran dari poligon ini adalah berdasarkan panjang tiap sisinya ya. Kalau tadi 30 itu dari pusat poligon ke keluar ya. Nah, sekarang dari apa namanya sisi 1 ke sisi 2 ya. Misalnya kita ambil 30 juga ya. 30. Nah, ini tentu lebih besar ya. Karena 30 itu terhitung dari panjang satu sisi dari poligon ini. Nah, sekarang silahkan kalian coba latihan membuat poligon dengan perintah yang berbeda-beda ya. Contohnya ini tetap 8. Kemudian kita klik saja ya dari center. Nah, sekarang ini tadi kita inscribe in circle. Kita pilih lagi contoh yang circumscribe ya. Kita klik ketik C spasi. Nah, bedanya adalah gambar poligon ini ukurannya mulai dari pusat poligon kemudian berhenti di tengah dari apa namanya masing-masing sisi poligon. Kalau tadi sudutnya ya, ini tengahnya ya. Contoh kita ketik lagi 30. Nah, kalau kita pindahkan, apakah ini sama ya? Kita lihat sudut ini ke sini. Nah, ini menghasilkan dua ukuran poligon yang berbeda ya, meskipun sama-sama 30 kita masukkan, tapi yang pertama tadi diukur dari tengah ke ini ya, dari titik tengah tadi awalnya ke sudut ya, ke sudut sini dari poligon, kemudian yang kedua dari titik pusat ke tengah sisi poligon ya. Jadi itu perbedaannya. Oke. Sekarang kita masuk kepada perintah berikutnya ya. Selanjutnya adalah rectangle ya. Ini sudah pernah kalian buat. Jadi rectangle itu perintah untuk membuat kotak atau persegi maupun persegi panjang ya. Kemudian selanjutnya kita buat juga nanti arch ya untuk membuat busur lingkaran atau garis lengkung. Kemudian circle, perintah untuk membuat lingkaran atau objek bulat yang tertutup. Ya, jadi ada 3 yang akan kita contohkan lagi ya berikutnya. Yang pertama adalah rectangle ya. Jadi di sini ada di menu ribbon, ada pilihan rectangle bisa kita klik, kemudian kita bisa masukkan ukurannya. Kita ketik D dulu ya, ini ada area, dimension, dan rotation. Kita ketik D, artinya kita mau masukkan ukuran ya. Kemudian kita masukkan misalnya 30 kali 30, di 30 spasi, 30 spasi. Nah, di sini sudah terbentuk sebuah persegi, tinggal kita klik mau ke arah mana perseginya ya. Misalnya Ibu klik kiri di sini. Nah, akan terbentuk persegi seperti ini. Kalau kita mau buat persegi panjang, boleh kita ketik di sini rect ya. Jadi muncul rectangle. Kita buat D dimension, kemudian masukkan 30 spasi 50 spasi. Ya. Akan muncul persegi panjang seperti ini. Kita klik kiri lagi satu kali. Ya, jadi seperti itu ya, cukup mudah untuk membuat persegi panjang. Sekarang kita masuk ke perintah arch ya. Jadi ini adalah arch. Ada berbagai macam perintah di sini ya. Jadi mulai dari 3 point, kemudian start, center, end, kemudian star, center, angel, kemudian star, center length, dan seterusnya ya. Jadi kita akan coba satu persatu. Misalnya ini.
ya, yang 3 point. Kita klik kiri, kemudian klik satu di layar, kemudian arahkan ke sembarang arah ya. Nah, jadi titik A tadi yang kita klik pertama, kemudian yang kita klik kedua adalah titik B. Selanjutnya kita arahkan kursor kemana yang kita inginkan sampai membentuk busur ya. Nah, misalnya Ibu inginkan seperti ini. Ibu klik kiri satu kali, akan lepas perintahnya ya. Seperti itu. Kemudian kita coba di Start Center End. Nah, jadi sama caranya, satu klik, kemudian arahkan, satu klik lagi. Nah, oh ternyata di titik pertama merupakan busur awal, kemudian di titik kedua adalah tengah dari busur ya. Nah, klik lagi. Jadi kalau yang pertama tadi, titik pertama adalah awal busur, titik kedua adalah akhir busur ya. Nah, satu lagi, Start Center Length. Kita klik satu kali ya. Nah, nah ini perbedaannya ya. Ya, jadi se apa kalau kita jalankan kursornya ya, busur lingkarannya juga akan mengikuti ke arah yang kita tuju ya, seperti itu. Kemudian kita klik misalnya di sini ya. Nah, selesai. Jadi tugasnya kalian silahkan coba berbagai perintah dari Arch ini ya. Jadi ada berbagai macam yang mana yang akan kita gunakan ya. Nah, ya jadi ini perintahnya sama-sama membuat garis lengkung, hanya saja dengan berbagai cara yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk kepada perintah selanjutnya tadi, yaitu adalah circle. Jadi circle itu adalah perintah untuk membuat lingkaran. Nah, di sini ada juga berbagai macam cara kita membuat lingkaran ya. Kita bisa menggunakan dari titik tengah dengan menggunakan radius atau jari-jari, kemudian bisa juga menggunakan diameter ya, kemudian bisa dengan 2 titik, dengan 3 titik, dan seterusnya. Nah, contoh kita ketik di sini C, kan muncul circle ya ini. Kemudian kita lihat ya, kita bisa pakai perintah apa? 3 titik, 2 titik, pakai tangan ya, dan seterusnya. Misalnya Ibu tidak pakai apa-apa saja ya, klik satu di layar, klik kiri satu kali, kemudian kita lihat ya, di sini diminta adalah masukkan radius atau jari-jari. Misalnya Ibu masukkan jari-jari 30 ya. Nah, akan nampak gambar lingkaran seperti ini. Sekarang kalau Ibu kasih buat circle lagi, kemudian Ibu klik. Nah, di sini Ibu masukkan misalnya diameter ya. Jadi Ibu ketik D, kemudian Ibu ketik sama 30 ya, 30. Nah, akan muncul lingkaran seperti ini. Jadi, kalau yang pertama jari-jarinya 30, yang kedua diameternya yang 30. Jadi, ukuran lingkaran yang berbeda. Kita coba satu yang di 2 poin ya. Jadi, specify satu. Nah, kalau ini kita membuat lingkaran dari titik kanan ke titik kiri ya. Nah, kalau yang tadi ini yang pertama kita membuat lingkaran dari titik pusat keluar ya, jadi menggunakan jari-jari maupun radius ya, seperti itu. Oke, jadi kita coba lanjut ke perintah berikutnya ya. Silahkan kalian latihan dengan berbagai perintah penggambaran. Sekarang kita masuk kepada donat dan spline, ellipse, dan point ya. Yang pertama adalah donat. Jadi donat itu adalah perintah untuk membuat lingkaran. Nah, tapi lingkarannya itu punya ketebalan ya. Sama seperti donat. Bedanya tadi dengan circle, kalau circle dia tidak punya ketebalan ya, cukup dengan garis pinggir saja. Kemudian dalam pembuatannya kita tentukan diameter dalamnya berapa, kemudian diameter luarnya juga berapa. Nah, sekarang spline itu adalah perintah untuk membuat kurva spline dengan mengikuti beberapa titik kontrol yang dimasukkan sesuai dengan besar toleransinya.
Kemudian elips itu perintah membuat elips ya, seperti bentuk telur nih kalau elips, yaitu suatu kurva objek tertutup yang melengkung yang memiliki dua sumbu mayor dan sumbu minor ya. Kemudian poin, perintah untuk membuat sebuah titik. Adapun defaultnya bentuk titik adalah noktah, akan tetapi bisa diubah sesuai dengan keinginan ya. Sekarang kita masuk ke AutoCAD kembali. Nah, pertama tadi kita akan buat perintah donat ya. Kita buat di sini. Kita ketik DO. Akan muncul donat. Nah, sekarang kita diminta specify inside diameter of donut. Misalnya kita masukkan diameter dalamnya 30 ya, spasi. Kemudian diameter luarnya itu harus lebih besar ya daripada diameter dalam. Jadi diameter luarnya misalnya 35 ya. Jadi ada 5 cm ketebalan dari donat. Nah, sekarang sudah terbentuk donat dengan ukuran yang kita masukkan ya. Jadi kita klik. Nah, jadi seperti gambar donatnya. Nah, contoh kita mau buat lagi dengan ketebalan yang berbeda. Kita klik donat, kemudian masukkan 30 diameter dalam, diameter luar misalnya 50 ya. Nah, dan terbentuk seperti demikian. Kalau kita mau lepaskan perintah donat ini, kita klik lagi di sembarang ya. Kalau mau dilepaskan kita klik spasi ya. Nah, jadi sudah ada gambar lingkaran dengan mempunyai ketebalan ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada perintah spline ya. Kita ketik SPL. Kemudian kita lihat ya, specify first point. Misalnya kita klik di sembarang titik nih. Nah, sekarang start tangency tolerance. Kita klik saja dulu di klik ya. Jadi kalau kita klik titik awal, kemudian klik titik akhir. Nah, ini kita bisa lengkungkan di kita klik lagi titik ketiga, masih bisa lengkung. Klik lagi. Jadi kalau misalnya kita mau buat gambar lengkungan ya, seperti ini, kita bisa gunakan spline. Nah, kalau kita mau lepaskan perintah spline, bisa klik spasi. Nah, jadi akan terbentuk garis lengkung seperti di atas ya. Nah, sekarang kita masuk kepada perintah berikutnya, adalah elips ya. Jadi ketik elips, klik kiri, kemudian specify axis and point of ellipse atau arch atau center ya. Misalnya kita buat, nah kita klik dua titik, kemudian kita lengkungkan. Apakah kita melengkungkan ke arah vertikal atau ke arah horizontal ya, seperti itu. Kemudian diklik, nah selesai. Coba kalau kita mau ulangi lagi, cukup ketik spasi, kemudian misalnya pilih arch. Nah, sekarang kita buat lagi elips yang lain ya. Oke. Nah, seperti itu perintah elips ya. Kemudian ketik spasi. Nah, jadi ini adalah membuat elips ya. Misalnya kita mau buat yang tidak utuh di, nah kita klik kiri lagi. Nah, akan terbuat elips dengan gambar yang terpotong ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke perintah keempat, adalah poin. Nah, ini poin, kita klik. Dia itu seperti titik nih tadi katanya ya. Jadi kita klik, akan nampak sebuah titik ya. Jadi seperti itu. Bisa kita klik lagi. Oke. Ya. Nah, jadi itu tadi beberapa perintah penggambaran ya. Sekarang kita lanjut kepada perintah mengedit ya. Jadi selain dari perintah gambar, ada juga perintah edit yang tidak kalah pentingnya. Jadi toolbar modify
adalah sebuah toolbar yang berisi perintah-perintah pengeditan objek sederhana dalam AutoCAD, seperti penggandaan atau copy, pemindahan atau move, pencerminan atau mirror, perputaran atau rotate, pemotongan atau trim, dan sebagainya. Untuk memunculkan toolbar Modify, klik kanan pada sembarang icon toolbar yang ada di display AutoCAD, kemudian pilih Modify ya. Jadi kita lihat ada 17 ya. Ada 17 perintah pengeditan. Kita mulai dari yang pertama adalah erase atau menghapus ya. Jadi erase itu shortcutnya adalah huruf E ya, kita ketik E di command prompt. Kemudian copy untuk menggandakan shortcutnya adalah CO. Kemudian mirror atau cermin shortcutnya MI ya. Kemudian offset. Nah, offset ini shortcutnya O ya. Kemudian array atau menggandakan objek dengan jarak dan jumlah yang kita tentukan ya, dengan tulis array ya. Sekarang kita mau coba gambar dengan menggunakan perintah pengeditan. Yang pertama tadi adalah erase ya. Jadi contohnya Ibu ketik E akan muncul erase, kita klik, kemudian kita blok yang akan kita hapus ya. Jadi kalau kita mau menghapus benda, beberapa benda ya, kita bisa mengambil blok dari kanan bawah ke kiri atas ya. Jadi semua benda yang terkena blok kita akan terhapus. Contoh, ini kita tidak ingin hapus ya. Ini kita blok. Kemudian ketik spasi ya. Akan terhapus objek tersebut ya. Bisa juga kita blok dulu bendanya. Misalnya ini kita blok dulu. Kemudian kita ketik kemudian spasi. Jadi benda yang kita blok akan hilang ya. Kemudian yang kedua, kita akan masuk kepada perintah modify ya, atau copy. Jadi kita ketik CO, kita pilih copy, kemudian kita blok benda yang ingin kita copy. Kita blok, kemudian tekan spasi, kemudian pilih titik poin kita mau tarik benda itu. Misalnya Ibu ambil di tengahnya ya, klik, kemudian arahkan ke lokasi yang kita inginkan. Misalnya Ibu mau arahkan dia di titik pusat dari segi 8 ini ya. Jadi kita cari titik pusatnya. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, kita klik. Ya, sudah tercopy elips di dalam segi 8 ya. Kemudian kita copy lagi di dalam sini, di misalnya titik pusatnya lagi nih tadi. Kita klik lagi sini. Nah, sudah tercopy lagi ya. Kita copy lagi di segi panjang ini. Oke. Jadi kalau kita mau copy, kita klik kiri saja satu kali. Dan kalau kita mau lepaskan perintah ini, ketik spasi. Ya, jadi tadi sudah kita copy ke 3 tempat ya elipsisnya. Nah, setelah copy, kita mau masuk ke perintah mirror ya, atau cermin. Jadi bagaimana perintah mirror itu? Kita ketik MI, mirror ya, kemudian kita blok benda yang akan kita cerminkan. Kita blok. Nah, sudah diblok, kemudian tekan spasi. Kemudian kita ambil di mana garis cermin yang kita inginkan. Misalnya Ibu ambil di sini ya. Ini adalah cermin ya. Sekarang kita aktifkan orto dulu supaya cerminnya lurus. Nah, kalau Ibu klik dari ujung sini ke sini, dia tercerminkan ke kiri ya. Tapi kalau Ibu ambil dari kiri ke kanan, dia tercerminkan ke atas ya. Misalnya kita ambil ke sini saja. Jadi klik satu kali di cermin, klik yang kedua kali ya, kemudian tekan spasi. Nah, sekarang sudah tercermin ya, seperti sifat cermin. Kalau kita bercermin, yang kanan menjadi kiri, yang kiri menjadi kanan ya. Jadi itu bedanya dia dengan copy. Dia menggandakan, tapi mengubah posisi kanan ke kiri ya. Oke, selanjutnya kita masuk di perintah array ya. Jadi kita ketik array. Nah, kemudian kita diminta select object ya. Contohnya objek yang kita inginkan adalah ini. Misalnya ini ya garis lengkung tadi SP line, kita klik, kemudian tekan spasi. Nah, sekarang kita diminta select object, enter array type.
apakah rektangular, pet, atau polar ya. Misalnya kita pilih R dulu, rektangular, tekan spasi. Nah, sekarang dia menggandakan ya. Kita lihat dia menggandakan 2 ke atas dan 4 ke, oh sorry, 3 ya. 2 ke atas dan 3 ke kanan ya. Nah, sekarang kita bisa edit di base point-nya dari mana? Apakah dari tengah? Ini kan tadi dari tengah ya, base point-nya atau titik awalnya ya, titik dasarnya. Kemudian count-nya kita bisa atur, kita ketik CO spasi count atau kolom. Kita mau berapa? Misalnya kita ketik 5 ya. Nah, ini kolom misalnya kita masukkan, ya ini dia eh, 4 ya, jadi 4 kolom ke kanan di jadinya. Kemudian ini kita bisa atur juga jarak antar kolom di. Jadi specify the distance between columns. Apakah totalnya ataukah expressionnya. Di sini dia sudah masukkan tadi tanpa kita atur di. Masukkan 743,7027. Ya, jadi seperti itu nih kalau array, kalau kalian misalnya mau membuat membuat benda ya, menyalin benda dengan jarak yang sama ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kiri ya, kita bisa menggunakan perintah array. Nah, sekarang tekan escape untuk keluar dari perintahnya ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke perintah offset ya. Jadi offset itu adalah kita menyalin ya, menyalin contohnya ini di kita pindahkan dulu ya. Misalnya kita ketik O offset ya, klik kemudian specify offset distance. Nah, misalnya kita pilih jarak 30 ya, spasi, kemudian kita tinggal klik yang mana yang akan kita copy ke bawah. Misalnya klik ke bawah. Kemudian bisa juga yang ini, kita klik, oh jangan tersambung itu ya. Jadi ini misalnya ya, ini kita offset ke luar ya. Nah, offset itu seperti ini. Kemudian yang ini kita offset lagi, klik offset 30 ya. Nah, jadi dia bisa memperbesar ataupun mengecilkan nih. Misalnya ini kita klik, kemudian kita masukkan 30. Bisa kita keluarkan 30, bisa kita masukkan 30. Seperti itu ya. Nah, jadi itu perintah offset ya. Ini lagi 130. Ini karena line tadi ya, dia tidak menyatu, jadi dia satu persatu di offset. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu tadi perintah-perintah pengeditan dan penggambaran ya. Jadi silahkan kalian latihan untuk melakukan atau menggunakan perintah penggambaran maupun pengeditan di AutoCAD ya. Ya, selanjutnya kita mau menggunakan perintah move atau memindahkan objek, kemudian rotate atau merotasi atau memutar, kemudian scale itu memperbesar dan memperkecil, dan stretch memindahkan, memanjangkan, memendekkan, atau mengubah bentuk ya dari objek. Ini 4 lagi yang kita akan contohkan ya, move, rotate, scale, dan stretch.